Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas bonus yang diterima Timnas Futsal Indonesia setelah menjadi runner-up Piala Asia 2026. Bonus diberikan oleh Wakil Ketua Umum FFI Atta Halilintar. Mohon tuliskan doa terbaik kalian untuk Timnas Futsal Indonesia agar bisa terbang tinggi mengukir prestasi. Gimana rasanya ya kalau pahlawan olahraga kita sudah berjuang mati-matian, malah kayak diabaikan sama institusi resminya? Nah, hari ini kita bakal lihat sebuah cerita keren banget tentang bagaimana satu percikan dari seorang influencer bisa menyulut api semangat satu bangsa, mengubah kekecewaan jadi sebuah gerakan gotong royong yang luar biasa. Yuk, kita mulai! Pertanyaan ini penting banget dan bukan sekedar teori doang. Buat tim nasional futsal Indonesia, ini jadi kenyataan yang sedikit pahit setelah perjuangan heroik mereka. Jadi, gimana seharusnya sebuah bangsa menghargai pahlawannya? Mari kita selami kisah mereka. Oke, cerita kita berawal di panggung terbesar, final Piala Asia Futsal 2026. Di sini, tim nasional kita tuh nggak cuma tampil, mereka tampil fenomenal. Benar-benar membawa harapan seluruh bangsa di pundak mereka. Coba bayangin, tegangnya kayak apa? Lawan kita itu Iran loh, raksasa futsal peringkat 5 dunia. Tapi tim kita nggak gentar sama sekali. Mereka berjuang habis-habisan, bahkan sempat memimpin beberapa kali dalam drama kejar-kejaran skor yang bikin jantungan. Sempat unggul 3-2, lalu 4-3, bahkan 5-4. Wah, setiap gol itu rasanya meledak. Sayangnya, pada akhirnya, kemenangan lepas dari genggaman kita. Kalah di adu penalti itu emang sakit banget. Tapi, kekalahan ini rasanya justru kayak kemenangan. Mereka pulang dengan kepala tegak sebagai runner-up yang udah merebut hati satu bangsa. Mereka adalah pahlawan kita. Titik. Nah, ironisnya, di saat kita semua masih euforia, sorak-sorai masih menggema, tiba-tiba ada awan mendung datang. Di balik prestasi gemilang di lapangan, muncul sebuah pertanyaan besar yang tak terjawab. Ya, wajar banget kan? Setelah mengorbankan segalanya demi negara, para pemain dan juga kita sebagai publik pasti mengharapkan adanya apresiasi. Bonus itu bukan cuma soal uang loh, ini adalah bentuk pengakuan resmi atas perjuangan dan prestasi mereka. Pertanyaannya, apakah pengakuan itu akan datang? Dan inilah jawaban yang kita dapat dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI. Mereka bilang kurang berkapasitas dan berharap pemerintah yang turun tangan. Aduh, pernyataan ini rasanya seperti menyiram air dingin ke api kebanggaan nasional yang lagi berkobar-kobar. Jadi, coba deh kita lihat kontrasnya. Di satu sisi ada medali perak, ada kebanggaan nasional yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada pengakuan gak punya dana dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Jomplang banget kan? Bikin kecewa. Oke, jadi situasinya kayak buntu nih. Federasi angkat tangan. Terus siapa dong yang bakal maju? Nah, ternyata jawabannya datang dari sosok yang mungkin gak kita sangka-sangka. Dan satu tindakannya itu mengubah segalanya. Di tengah semua ketidakpastian ini, saat semua orang cuma bisa menunggu dan berharap, satu orang memutuskan untuk bertindak. Angka cantik ini bukan dari federasi, bukan juga dari pemerintah. Ini adalah bonus pribadi sebesar 111 juta rupiah lebih dari kantong pribadi Atta Halilintar. Yaps, YouTuber terkenal itu yang kebetulan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum FFI. Lewat media sosialnya, Atta bilang, "Bismillah, bonus untuk Timnas Futsal. Saya mulai dari diri sendiri." Nah, ini kuncinya. Ini bukan sekedar donasi biasa. Ini tuh seperti lemparan batu pertama, sebuah percikan api yang mengajak semua orang untuk ikut bergerak. Dan benar saja, percikan itu langsung menyambar jadi api yang besar. Aksi satu orang ini membangkitkan sesuatu yang Indonesia banget. Semangat gotong royong, di mana kita semua bareng-bareng turun tangan untuk satu tujuan yang sama. Dampaknya, wah, cepat dan masif banget. Media sosial langsung meledak. Timeline yang tadinya penuh dengan pertanyaan dan kekecewaan dalam sekejap berubah jadi lautan dukungan dan aksi kolektif. Reaksinya benar-benar bikin merinding. Para pemain, termasuk sang kapten, Mochamed Iskandar, membanjiri media sosial dengan ucapan terima kasih. Warganet juga nggak mau ketinggalan, mereka malah mendorong agar dibuka rekening donasi publik. Ini benar-benar bukti kalau semangat gotong royong di era digital itu nyata banget.
Dan efek domino ini nggak berhenti di dunia maya loh. Gelombang positif ini mulai menjalar ke dunia nyata, menciptakan efek berantai yang jauh lebih besar lagi. Ini bukti nyata bagaimana satu kebaikan itu bisa menular dan menginspirasi kebaikan lainnya. Dan ceritanya belum selesai. Domino berikutnya pun jatuh. Gak lama, salah satu klub futsal profesional, Cosmo JNE, ikut tergerak. Mengikuti jejak Atta, mereka mengumumkan akan memberikan bonus terpisah khusus untuk para pemain dan staf mereka yang menjadi bagian dari timnas. Pesan mereka ini dalam banget. Apresiasi untuk proses, penghormatan untuk prestasi. Ini bukan lagi sekedar bonus semata. Ini sudah menjadi investasi untuk masa depan, untuk membakar semangat para talenta futsal generasi berikutnya. Jadi, dari semua cerita ini, ada satu pertanyaan besar yang tersisa buat kita renungkan. Kalau sistem yang resmi kadang mengecewakan, mungkinkah masa depan dukungan untuk pahlawan-pahlawan kita justru ada di tangan kita sendiri? Lewat kekuatan kolektif, gotong royong digital, dan inisiatif individu. Kisah timnas futsal ini membuktikan kalau satu percikan kecil saja benar-benar bisa menyulut api semangat satu bangsa.